Halo Sobat Kelompok Cantik, kembali lagi dengan Bukander. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan nih, Bapaknya sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, karena lagi dekat-dekat KPPN Sampit nih, kita undanglah Bapak ini untuk berbicara dengan kita terkait seputar obrolan APBN aja. Nah, saya perkenalkan, namanya Bapak Yusuf Wijaya. Selamat malam, Pak. Malam. Wah, capek nggak Pak ini perjalanan dari Palangka terus ke Kotin? Tadi juga baru dari Seruyan, dilanjut lagi nih podcast. Alhamdulillah capek, tapi buat teman-teman KPPN Sampit oke aja deh. Oh, siap aja ya Pak, kita bicara yang seputar APBN ya Pak ya, untuk malam ini ya. Mungkin Bapak mau gimana ngomongnya? Serius atau santai atau serius santai Pak? Gimana? Ya, seriusan aja, serius santai, tapi kita fokus lah. Oke. Karena kita kan di sini untuk membawa pertama KPPN dalam hal ini kan dari Kemenkyu ya, daerah itu mencerahkan masyarakat atau mitra kerja di sekitar wilayah kerja dia semuanya gitu. Jadi kita harus selalu punya semangat, dan ini kan walaupun capek tapi ya oke. Oke, berarti siap aja ya Pak, kita bahas Insya Allah. bincang-bincang malam ini ya Pak ya. Oke. Nah, sebagai pengetahuan singkat ya buat teman-teman Sobat KPPN Sampit, Pak Yusuf Wijaya ini itu bekerja di bidang pelaksanaan anggaran kedua di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana fokus dari bidang tersebut itu seputar dak fisik atau dana transfer ke daerah. Nah, pada malam ini kita akan membahas pertamanya itu tentang dana transfer daerah ini. Nah, gimana Pak, kalau untuk transfer daerah lingkup Kalimantan Tengah ini sendiri progresnya itu udah sampai mana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, transfer ke daerah itu apa aja biar teman-teman di luar mitra KPPN Sampit itu ngerti, oh transfer daerah itu apa, seperti itu Pak. Oke Mbak, jadi gini ya, mudahnya kita tahu dulu transfer ke daerah itu ada beberapa hal. Pertama ada DAU yang biasa operasional Pemda itu kayak segala macam, ada DBH, DID, DBH itu ada bagi hasil, DID insentif daerah, juga tentang dana yang tadi disebutin, dana alokasi khusus ya, untuk fisik dan juga non fisik, juga ada dana desa dan lain-lainnya. Ya, sementara itu jumlahnya untuk Kalimantan Tengah di tahun 2022 ini ya lumayan 16, sekian triliun angkanya, dan itu angka yang sebenarnya lumayan tinggi karena kalau kita sebutkan itu tentang ketergantungan dari pusat ke daerahnya itu 80-an%. Jadi masih PAD-nya, pendapatan aslinya masih kecil dibanding suplai dari pusat. Itulah kira-kira. Itu 16 triliun pagunya atau realisasi sampai sekarang Pak? Pagu keseluruhan. Pagu Dimana keseluruhan. ada beberapa hal ya tadi itu tentunya itu di luar yang ini ya, di luar yang tambahan ya. Ada kebijakan alokasi PKH, ada untuk PKL kemarin. Oh, ada Dan tambahan lagi berarti. itu masih belum semua itu. Yang itu dibayar oleh KPPN di Jakarta 2 sana di Jakarta langsung kepada rekening masing-masing. Berarti selain yang disalurkan sama KPPN mitra di provinsinya itu juga ada yang disalurkan KPPN pusat ya Pak ya? Betul sekali, dan angkanya lumayan. Kalau di total tuh banyak sekali. Contohnya yang kemarin kita ini kan adalah yang buat beberapa item ya, dampak inflasi ini kan banyak berapa itu, dan lumayan banyak itu jumlahnya di Kalteng itu. Kalau secara agregat itu jumlahnya lebih dari lumayan lah, jumlah itu sangat-sangat banyak itu, dan itu tidak tercover di 16, sekian triliun itu. Selain yang KL, Kementerian Negara Lembaga yang dibayar langsung oleh KPPN sekitar 6,08 atau 0,07 triliun itu. Nah, jadi kalau di total 22 lebih Mbak. Duit duit yang beredar yang langsung, tapi yang tidak langsung yang ditransfer pusat langsung ke rekening dan ke Pemda lainnya itu, termasuk juga kemarin ada tambahan DID dari pusat ke Provinsi Kalteng dapat 4, Kota Waringin Timur dapat 10,5 miliar, provinsi dapat 18 miliar,
dan sisanya itu dibagi dua dengan Pulang Pisau dan Lamandau. Saya rasa itu singkatnya yang ada di tempat Kalimantan Tengah ini ya Pak ya. Betul. Oke. Sebelumnya kalau untuk yang non fisik untuk pendidikan ini memangnya di provinsi semua dulu ya Pak ya? Betul sekali. Sekarang langsung bahkan dari KPPN, persetujuan dari Direktur KPA selaku koordinatornya, langsung ke rekening sekolah. Tidak ada potongan, tidak ada mekanisme lain, langsung begitu kan. Mekanisme seperti itu langsung ke rekening si sekolah itu sendiri. Jadi itu memotong rantai penyalurannya gitu ya, lebih cepat. Berarti sekarang sudah ada simplifikasi penyaluran ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Kalau alumni itu tentunya perlu diketahui bahwa dana-dana ini jelas, terukur berdasarkan dari siswanya, sekolahnya, infrastruktur pendukung dan lain-lain, itu yang dinilai oleh Kementerian Pengampunya, Diknas ya, Dikbud atau Diknas sekarang itu. Nah, baru disetujui oleh teman-teman pusat, baru langsung dioper itu. Kita APPN di sini adalah yang menyalurkannya langsung ke rekening sekolahnya. Iya. Untuk yang BOS dan BOP ya, sama PAUD itu tadi, seperti itu mekanismenya. Kan dak non fisik itu tuh kalau nggak salah ada 4 ya Pak yang disalurkan. Ada yang dana BOS, dana BOP PAUD sama kesetaraan sama yang kinerja. Empat-empatnya itu juga disalurkan masuk ke rekening sekolahnya itu. Betul sekali. Oke. Ya Pak, oke kita berangkat dari yang dak non fisik, mungkin kita masuk ke penyaluran selanjutnya itu ada yang transfer daerah dana alokasi khusus fisik ya Pak ya. Nah, untuk dak fisik ini tuh itu kan ada bidang-bidangnya ya Pak ya. Oh iya. Ada bidang-bidang penyalurannya itu ya. Betul. Nah, itu tuh sistem penentuan bidang-bidangnya itu bagaimana penggunaannya itu gimana Pak prosesnya? Jelaskan singkatnya begini Mbak. Ini diusulkan semua oleh Pemda melalui nanti KL pengampunya. Contoh pendidikan ya, urusan pendidikan, kesehatan, tapi mungkin kesehatan sama BKKBN yang menetapkan mereka nanti di pusat sana. Disetujuinya berapa? Muncullah kemarin udah ada notanya itu se Indonesia lewat JPK itu berapa untuk pengeluaran A, B, C, D-nya, dan itu sudah kami share langsung ke pimpinan Pemda di Kalimantan Tengah ini, supaya bisa diambil tindakan. Kan harus bersedia DPRD untuk dana pendamping dan lain-lainnya. Itu pertama. Yang kedua, informasi ini kan bukan harus kita keep gitu loh. Mereka lebih cepat paham dan bagaimana menyikapinya itu lebih baik. Informasi yang kayak gini kan zaman sekarang ini WA, tapi kan harus bertanggung jawab kepada siapa kita kasih, maksud tujuannya. Nah, kita harus profesional di situ dan nggak ke semua orang dikasih, wah kacau nanti. Harus fokus pada siapa nanti dia akan dipergunakan data-data itu. Minimal ke Pak Sekdanya atau Pak Bupatinya langsung. Bisa dibilang dak fisik ini ya Pak ya, itu tuh jadi salah satu sumber pendapatan di APBD-nya gitu Pak. Kalau misalnya di APBN-nya itu sebagai pengeluaran, di APBD dia sebagai pendapatan dan itu akan dikelola lagi. Oke. Nah, selanjutnya Pak, untuk yang dana desa ini kan per tahun 2020 ya Pak, atau per tahun 2021 itu sudah ada namanya penyaluran BLT, juga ada earmark COVID. Nah, untuk tahun 2022 ini apakah ada perubahan kebijakan Pak terkait dengan penyaluran dana desa ini? Kalau perubahan kebijakan secara langsung tidak ya Mbak ya. Tapi kalau lihat dari proporsinya, dari ini kan itu dulu ada PMK-nya dan dirubah kan kemarin 128, di mana salah satunya ada percepatan di situ. Jadi ada beberapa hal yang dititik beratkan sebelumnya harus bagaimana, tapi tiba-tiba sekarang dipersempit itu masalahnya. Kita tadi Mbak bilang proses simplifikasi tadi itu, contohnya gini, Pemda itu persyaratan salurnya udah jelas, kurang lebih sama dengan tahun lalu. Tapi sekarang ini ada kebijakan untuk bisa diambil, misalkan pengajuan dari desanya itu bisa lewat jalur Dinas Pemdesnya, BPKAD ke sini, verifikasi itu bisa diambil sekaligus 3 bulan. Tapi nanti salurkannya tiap bulan kepada si penerimanya itu bisa pertama. BLT juga demikian. Jadi artinya lebih dimudahkan lah setelah pasca pandemi kemarin itu ya. Memang tujuannya untuk lebih cepat dan menggairahkan supaya multiplier efek ekonomi lebih kuat lah. Jadi ekonomi lebih bagus di situ. Oke Pak, ini kayak bahasannya semakin mendalam, tapi mungkin sebelum bahasan semakin mendalam,
Nah, minum kopi dulu ya Pak ya. Udah disediakan minum kopi nih. Nah, ini minum dulu Pak. Minum dulu. Ya, minum dulu biar tenang. Coba dari tadi enggak enak. Ya kan kita pembukaan dulu Pak. Alhamdulillah. Nikmati. Oke, siap. Berarti siap lanjut ke ronde berikutnya ya Pak ya? Oke, monggo silakan. Siap. Nah, ini kan ada peran KPPN sama peran Kanwil karena ini kan saya mewawancarainya itu mungkin dari Kanwilnya sendiri ya Pak ya. Untuk penyaluran transfer daerah ini ada nggak Pak layanan unggulan dari Kanwil yang bisa mempercepat penyalurannya atau apa sih unggulannya Kanwil dalam penyaluran transfer daerah ini gitu? Kalau layanan unggulan Quick Wins itu ada dari kami. Kita melihat awal pertengahan tahun kemarin itu ketika kami baru masuk pindah dari satu tempat ke Kanwil Kendaraan Palangkaraya ini, kami melihat bahwa di dalam penyaluran terutama fokus pada fisik dan desa ya, masih banyak pihak dalam hal ini Pemda dari pimpinannya sampai pimpinan OPD bahkan ke operator masih terfokus pada kemarin itu sisa bisa bisa diapain sama dia, pikiran mereka pertama seperti itu. Yang kedua, bosnya bilang besok beres bah, saya terima beres saja. Dan yang ketiga, ternyata realitanya data dan fakta di lapangan itu beda. Kami rapat dengan teman-teman di PA2. Bagaimana kalau inisiatif dari kami bikin ini yuk, bilang gitu, supaya lebih fokus, terencana, dan sebagai managerial report untuk pimpinan Pemda, dia lebih lebih tahu sehingga bagaimana harus dia bersikap sama anak buahnya, diambil langkah-langkah preventif. Bahkan pada kesempatan pertama bisa mengambil kebijakan ini harus diapain loh. Lebih tepatnya kami membangun komitmen bersama dengan stakeholders itu. Aplikasi namanya Progres Kinerja Fisik Dana Desa atau kita singkat ProDD. Di situ kita memberikan informasi aktual harian bisa kapanpun pimpinan Pemda bisa sebagai managerial report buat mereka. Bahkan ada satu kabupaten sekarang di Kalteng ya, dana desanya udah hampir 100%. Wow. Saya nggak akan sebut karena ini menyangkut Pemda, tapi saya bukan 2 jempol lagi, 4 jempol bisa. Oke. Kalau bisa lebih dari 4 jempol bisa lebih lah ya Pak. Tinggal mungkin sekitar 15-an desa yang belum salur tahap 3-nya. Relokasi dana desa sudah, BLT tahap BLT 24 sudah. Apalagi itulah bukti tadi aplikasinya bisa dipakai dan sepanjang kita mau komunikasi yang baik dan itu harus smooth ya karena Pemda kan punya budaya sendiri. Protokolnya juga agak ketat gitu ya Pak. Sekarang kalau saya udah, bukan saya yang nggak enak ngomong, kami semua, terutama saya WA Pak Bupati, itu karena kepentingan mereka yang minta. Mas tolong ini dong, Mas tolong ini dong. Ya Pak, bentar Pak ya. Dalam 5 menit sampai 10 menit maksimal itu aplikasi bisa jadi data yang diminta oleh si pimpinan Pemda itu. Berarti bisa saya tarik kesimpulan untuk layanan ProDD ini membawa perubahan yang cukup signifikan ya Pak dalam penyaluran transfer daerah di Kalimantan Tengah ini. Lumayan sepertinya. Kalau kami cermatin itu data-datanya, progres datanya itu, makanya saya bilang data dan fakta bicara ya. Bandingin tahun 2020, 21 sama 22 ini. Nah itu jauh Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya saya bisa lihat ya sinerginya berarti antara Kanwil dan juga KPN dengan Pemda ini udah lebih baik ya lah ya Pak ya. Kalau misalnya saya lihat koordinasinya juga lebih jalan. Itu ya. Karena gini, sama-sama azas kepentingan ya. Bukan azas memanfaatkan masing-masing, azas kepentingan dan itu memang di era saat ini kan ada IT, ada sedikit perubahan. Benar Mbak bilang tadi awal, simplifikasi itu kami pakai. Datanya dari SPAN, tapi ingat loh, data di SPAN itu kalau utuh, itu belum bisa jadi informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman itu tadi, Pemda tadi. Kita olah lagi Mbak, masih ada berapa hal yang kita lakukan, sedikit terobosan. Sehingga contoh begini, desa A, pagunya ini ngapain aja, buat apa kita bisa. Jadi kalau informasi yang umum itu kan by name, by address, by apa. Kami pun kurang lebih mendekati hal itu, tapi tentu beda lah. Jadi itu beda. Oke Pak. Nah,
kita mungkin bisa ambil kesimpulan ya Pak ya, untuk yang transfer dak fisik sama dana desa ini, sebelum saya ambil kesimpulan terakhir nih Pak, kalau Bapak bisa ngasih indeks atau penilaian ya kinerja penyaluran transfer dak fisik atau transfer daerah lah Pak untuk lingkup Kalimantan Tengah ini, skala 1 sampai 100 itu bisa dinilai nggak Pak, dan berapa nilainya? Nah, kalau masalah seperti itu kan kurang pas juga kalau saya nilai pribadi kerja kami. Tapi ini ada Mungkin sumber data lainnya Pak gitu. ya data, ada keputusan dari Direktorat PA, yaitu PA koordinatornya untuk kami dan teman-teman di Kalteng ini, terutama kami di Kanwil Dijen Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah itu indeks kita adalah 99,42. Itu data loh. 99,42 dari skala 100. Ya, dan Wow. itu yang tetapin bukan kita nggak tahu mana, pokoknya kita kerja aja buat laporan sesuai ininya. Nah, kalau nanya ranking, besok nanya ranking. Kalau saya sih jujur nggak peduli ranking ya, karena apa nih, penting kita kerja aja. Poinnya ada lagi nih, data tertinggi, dasar nota itu kalau nggak salah peringkat pertama itu 99,61, cuma beda dikit sama kita. Dan kemarin progresnya kita udah naik lagi, karena memang dia ada unsur-unsur, contoh gini, beberapa titik di Pemda itu percepatan DAP-nya untuk tahap 2 itu gila-gilaan. Provinsi contoh Kalimantan Tengah ini itu langsung jus ya, udah 70. Ya, Pak, saya kan juga nyusun laporan keuangan ya Bapak ya. Saya kan melihat tuh Pak, perbandingan tuh semester 1 tuh masih 20 apa 30% tuh, tiba-tiba ini triwulan 3 naik dia. Itulah fungsinya tadi, informasi kepada para manajer dalam ini, pada pimpinan Pemda. Kita sebagai revenue system, ini loh posisi, maaf ya Pak, Bu, ini loh posisinya. Ini loh titik yang harus menjadi skala prioritas diselesaikan. Titik krusial yang perlu diperhatikan. Kalau mereka balik nanya, Pak, bagusnya bagaimana? Kita cari inisiatif strategis yang pas buat mereka, langkah-langkah alternatifnya apa. Pak, regulasi seperti ini, tolong mungkin Bapak bisa. Kita bahasa santun, dan alhamdulillah sementara ini, ya ini kan bisa nanti disaksikan oleh semuanya ya. Pemda di Kalteng juga ngomong ini. Tapi senyum-senyum pasti apa? Karena memang jujur Mbak, kita tidak bicara masalah target awal. Nggak ada sama sekali itu. Tahun lalu nih, Provinsi Kalteng nomor 1. Se-Indonesia. Ya, dan itu bukan saya, bukan kita, tapi yang dimutusin teman-teman kantor pusat. Pendekatan, enggak lah, kita juga nggak tahu, dapat terima ya udah. Saya nggak nganggap itu hal luar biasa, kami biasa aja gitu. Santai aja. Itu luar biasa Pak, itu sebuah prestasi. Ini loh, justru itu malah tantangan, challenge buat kita. Oh, mempertahankannya besoknya gimana? Semangatnya kan euforianya sampai Pak Gubernur tuh, Pak Kamil diundang, penyerahan dan diskusi banyak awal segala macam. Itu jangan euforia, jangan enak aja, ada tanggung jawab di situ. Besok lusa ente mau ngapain nih? Apa yang harus dilakukan? Berkelanjutannya bagaimana ini? Dan alhamdulillah sekarang sih, tadi kan sudah disebutin. Dari bulan 3 itu angkanya segitu. Ya sudah, kita jalanin aja. Cuman ada beberapa hal, contoh rekening ini bisa mengakibatkan error juga. Tapi ingat loh, penyebabnya kan rekeningnya bukan kita, eksternal. Kan tuh balik ke pihak ngurus lagi ya Pak ya. Ibaratnya gini, kita deteksi awal sebagai revenue system, dan informasi manajer ini dipakai oleh pimpinan Pemda pengambilan keputusan pada saat itu juga. Nah, tinggal akibatnya apa? Kemarin contoh di sini, dinas pendidikan bermasalah. Pak Bupati mau izin, ini begini. Didatengin dinas pendidikan tuh. Selesai masalah, karena tadinya diem, nggak tahu, mau nanya bingung apa gimana. Itu mau saya kasihin, datang Pak Bupati langsung. Yang beberapa minta pendapat atau saran, yang putusin tetap pihak Pemda ya. Dan ini terjadi. Artinya begini, kita nggak boleh mengklaim ini keberhasilan kita semua. Enggak. Ini bersama ini. Hasil dari sinerginya itu ya Pak. Betul. Ya. Nah Pak, bisa saya ambil kesimpulan sedikit mungkin ya Pak ya, untuk transfer divisi, untuk transfer daerah di Kalimantan Tengah ini sudah sangat bagus dan itu bisa dibuktikan dari nilai kinerjanya. Khusus yang itu tadi, Khusus yang bagian DFDD tadi, dana desa tadi, karena itu parameter penilai itu gabung. Oke, ini udah panjang kita ngobrolnya Pak. Saya berterima kasih Pak udah diluangkan waktunya Pak. Mungkin kalau nanti berkunjung lagi ke Kota Waringin Timur, diajak lagi ngobrol, bersedia nggak ini Pak? Maksudnya kan gini, karena memang ada yang ditunggu, jadwalnya jelas, ya, kasih kopi pula, diajak ngobrol mengenai ini kan ada edukasi buat masyarakat, buat publik, dan itu
Ya seperti itulah sebagai wujud kita. Ini medsos kata rencana ini. Masuk Pak. Ya monggo saja. Nah, ini yang kita mau mengakhiri ya Pak, tapi sebelum mengakhiri Pak, ini ada slogannya Pak. Kalau misalnya kita mau bilang, orang-orang biasanya check this out, kita enggak Pak? Artinya bareng-bareng gini, check out this gitu ya Pak. Mungkin di sini Pak, check out this, oke ya Pak ya, barengan ya Pak. Silakan. Check out this, katanya gitu. Ya, Oke, barengan ya Pak ya. Oke. Gimana tadi? Check out this. Oh, di bawah. Check Silakan di out bawah. this. Jadi 1, 2, this gitu. Oke Pak ya, betul ya. Check out this. Oke.